Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo, apa kabar rekan Unesa? Kembali Tia bersama Anda. Dan kali ini Tia bersama satu sosok yang bisa jadi menginspirasi kalian semuanya. Karena ini seumuran kalian ya, masih mahasiswa aktif. Dan kalau bicara prestasi, Unesa itu nggak akan kehabisan mahasiswa yang berprestasi. Karena banyak prestasi yang diraih untuk mahasiswa aktif di Universitas Negeri Surabaya itu tidak hanya akademik, tapi juga non-akademik. Dan sesuai dengan jargon dari Rektor Unesa, Cak Hasan, kalau Unesa itu rumah sang juara dan Unesa selalu satu langkah di depan. Kali ini bersama dengan Aas Nafilah Ilmi. Dipanggilnya siapa? Dipanggil Aas. Aas, apa kabar Aas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kamu dari mana? Dari S1 Prodi Pendidikan IPS. Dari S1 Pendidikan IPS. Ini masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ya? Benar sekali. Angkatan berapa, Aas? 18. 2018. Oke. Iya. Kita penasaran kenapa sih Aas hadir di studio Radio Unesa? Karena yang jelas ini ada informasi kalau Aas ini termasuk mahasiswa berprestasi di sebentar ya. Coba saya buka dulu informasinya. Jadi Aas ini adalah mahasiswa berprestasi yang mengikuti ajang kompetisi Lomba Inovasi Pembelajaran dan Kreativitas Mahasiswa tingkatnya nasional. Dan kita akan coba cari tahu apa saja persiapannya. Kemudian ini lomba tentang apa sih, Aas? Iya. Ini lombanya beberapa kategori dan saya memilih kategori untuk kepustakaan di mana saya mengangkat judul pengembangan media pembelajaran IPS dengan berbasis batik Nusantara sebagai strategi penguatan budaya lokal menghadapi abad ke-21. Jadi untuk media pembelajarannya sendiri itu diaplikasikan atau diimplementasikan kepada para peserta didik kelas 11 atau 12 di SMP dan media yang digunakan itu bisa berupa kayak game gitu. Jadi untuk apa ya? Kayak mentransfer ilmunya itu tidak hanya materi aja yang diberikan. Jadi pendidik itu tidak hanya memberikan materi saja kayak transfer ilmu kepada peserta didik, tapi peserta didik diajarkan bagaimana cara mencintai Indonesia dengan batik itu sendiri gitu. Dan beberapa hari terakhir di awal Oktober, tepatnya di 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional benar ya. Sekali. Dan batik juga diakui dunia gitu benar ya. Sekali. Dan kamu ini topiknya pas mengangkat batik sebagai warisan budaya, kemudian kamu coba kawinkan dengan lomba ini, lomba inovasi dan melalui media pengembangan pembelajaran IPS. Dan ini untuk teman-teman di tingkat SMP SMA ya? Untuk di tingkat SMP, karena saya mengambil KD-nya untuk tingkat SMP saja. Jadi apa namanya? Ini kamu membuat kegiatan seperti ini untuk ikut lomba kamu sendiri atau bersama tim? Kalau untuk tim hanya kayak seperti membantu gimana membawa medianya untuk ke sekolahannya, terus mengajarkan kepada para peserta didiknya dan saya juga dibantu sama dosen juga. Ada dosen ya. Iya. Jadi artinya kamu tahu ada lomba atau kompetisi ini nih dari mana? Dari dosen ya. Jadi boleh disebutkan namanya? Bapak Ali Imron. Selamat siang Bapak. Bapak Ali, terima kasih sudah membantu mengantarkan Aas menjadi juara. Kamu juara berapa di tingkat nasional ini? Juara 3. Juara 3. Dapat apa? Dapat uang. Dapat uang ya? Iya, sama sertifikat. Apa arti kemenangan buat kamu? Bagi saya kemenangan itu tidak hanya berupa seperti materi ataupun hal-hal seperti itu, cuman apa yang saya berikan untuk Indonesia, khususnya untuk Unesa, itu sudah menjadi kemenangan bagi saya. Jadi untuk juara 1, 2 ataupun 3 atau harapan itu bagi saya hanya bonus, karena yang paling penting bagi saya adalah kemenangan berupa pengalaman itu tadi. Bener, gak mau duitnya? Boleh buat saya nanti. Baik, artinya di sini kamu ingin memberitahu ke semua masyarakat bahwa melalui media yang menyenangkan kita bisa mengetahui jati diri bangsa Indonesia. Benar sekali. Ini melalui game gitu ya? Kamu membuat aplikasi atau seperti apa? Bukan, jadi media batiknya itu seperti batik-batik tapi dibuat
seperti pulau Indonesia gitu. Dan di setiap provinsi itu diberi motif-motif batik dan juga filosofi yang terkandung dalam motif tersebut gitu. Oh, jadi ada nilai filosofinya. Ya, jadi nanti itu ada 2 game, bisa dimainkan secara individu maupun kelompok. Kalau untuk yang individu bisa dilihat buku panduan karena memang sudah disediakan buku panduannya. Kalau untuk yang kelompok, di beberapa kelas itu dibagi beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok itu tadi bisa mewakili maju ke depan untuk mengaplikasikan media pembelajarannya. Dan itu sudah diterapkan di SMP Baitus Salam. Di SMP Baitus Salam itu di mana? Di daerah Ketintang. Di daerah Ketintang. Berapa peserta yang kamu ajak untuk bisa mengaplikasikan media yang sudah kamu buat? Satu kelas 35 siswa. Antusiasme mereka mengikuti itu? Sangat antusias sekali karena begini. Bahkan sampai guru IPS-nya sendiri itu mengatakan, Mbak, kalau misalnya nanti media pembelajarannya nggak dipakai atau gimana, nanti boleh saya pinjam ke sekolahnya gitu. Loh. Ya, terus. Ya, oh, dengan senang hati Bu, dengan senang hati gitu. Tapi kan memang medianya itu sangat besar ya. Jadi kalau untuk membawa ke SMP-nya sendiri itu harus digotong beberapa harus orang. Dibawa beberapa orang gitu. Iya. Mungkin membawanya sekalian sama kamu, sepakat gitu ya. Karena kalau mereka yang mengaplikasikan buat apa gitu kan? Iya. Mereka kan juga nggak akan bisa menjelaskan karena kan kamu yang membuatnya gitu kan. Bisa dikata kamu ini kreatornya gitu ya, inovatornya. Oke, butuh berapa lama persiapannya? Ketika kamu tahu ini ada informasi lomba, kemudian kamu mau ikut, itu berapa lama dan apa aja sih yang dibutuhkannya? Iya. Jadi untuk berapa jangka waktu lama sebenarnya media ini tuh merupakan tugas mata kuliah seharusnya ya. Tugas mata kuliah ya dari Bapak Ali Imran itu. Nah, kemudian dari situ beliau mengatakan, "Oh, ini bagus kalau misalnya dibuat lomba atau dikembangkan ikut lomba-lomba seperti itu." Nah, akhirnya dari situ kan udah mulai muncul, oh ya sebenarnya bagus juga ini kalau buat lomba gitu. Kalau untuk persiapannya hampir 3 bulan itu mulai beli tripleknya, terus habis itu desain bentuk pola setiap pulaunya, provinsinya, motifnya itu juga kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan sampai akhirnya kamu mendaftarkan karya kamu di Lomba Inovasi dan Kreatif Mahasiswa Tingkat Nasional. Benar sekali. Oke, selain triplek apa aja sih yang dibutuhkan? Mulai dari kain batik, kemudian ngeprint buat kayak filosofisnya setiap motif batik dan maknanya juga. Habis itu paku buat nempelin paralon itu juga paralonnya juga. Terus jadi ada paku, ada paralon gitu ya. Iya. Kayak orang bangunan kamu nih ya. Soalnya berbentuknya kayak mading gitu. Oh gitu, oke. Sebesar apa ukurannya? 2x1. Oh, 2 meter kali 1 meter. Iya. Oke, berarti kamu juga secara tidak langsung mempelajari motif-motif batik yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu kan banyak batik ya. Iya. Ada batik dari Madura, Pekalongan, gitu kan, Cirebon. Kamu juga mempelajari itu? Iya. Dan sebenarnya kalau untuk anak SMP kan pasti dalam menghafal semua batik di setiap Nusantara dan filosofisnya kan nggak memungkinkan. Betul. Nah, karena untuk itu kita membuat seperti buku di mana buku tersebut itu mengandung filosofis dan juga setiap provinsinya itu. Jadi disertai buku panduan itu tadi ya. Iya, benar sekali. Itu yang memudahkan nantinya para peserta didik itu untuk mengasah penghafalannya bisa lebih bagus lagi gitu. Oke, melalui media itu tadi. Iya, benar. Berarti secara nggak langsung kan tadi kamu sudah mempelajari macam-macam motif batik di Indonesia. Ada berapa macam sih batik di Indonesia? 34 ya. Dari berapa provinsi itu? Setiap provinsi selalu mewakili sebenarnya untuk motif batik di Nusantara itu sangat banyak sekali. Nah, wastra terbaik kan batik itu. Iya. Namun kan tidak mungkin saya berikan semua motif yang ada di seluruh Indonesia di dalam media itu kan. Oleh karena itu saya mengambil satu provinsi hanya mewakili satu motif saja dan juga maknanya. Gitu. Ada artinya gitu ya. Iya, itu gitu. kamu mengambilnya berupa contoh kainnya atau gambarnya aja yang kamu kemudian ilustrasikan atau kamu masukkan? Iya. Oh, gambarnya aja ya. Iya. Jadi belum memegang kainnya ya. Belum. Oke, jadi kamu juga bisa mengidentifikasi kalau batik ini ciri khasnya kota ini pasti ada ini, begitu? Iya, benar sekali. Dan niat kan sekarang kan di masa pandemi kan. Jadi kalau misalnya untuk media yang sebesar itu di masa pandemi, apalagi kalau sekolahnya itu daring dan lain-lain, itu kan nggak memungkinkan untuk diaplikasikan kepada peserta didik. Nah, niatnya untuk ajang dari batiknya sendiri itu bisa diaplikasikan melalui seperti digital, tapi juga masih proses ini merubah model pembelajaran batik yang sebesar itu jadi digital itu tadi. Oke, dan itu masih berjalan ya? Masih berjalan ya. Masih proses. Iya, benar sekali. Oke, untuk lombanya ini
kalian teman-teman yang berkompetisi ini tatap muka langsung dengan panitia untuk presentasi atau dilakukan secara apa? Secara daring. Jadi untuk lombanya yang saya ikutkan individu, namun juga dibantu sama teman-teman. Selama presentasi berlangsung itu hanya saya yang presentasi, namun semua yang sudah membantu saya itu yang juga di belakang layar official ya itu sudah saya sebutkan kepada para juri juga, dan para juri juga mengatakan memang media ini juga bagus untuk diaplikasikan, apalagi nanti kalau misalnya dibuat digital itu sangat sangat baik, apalagi kan di era globalisasi seperti ini, jadi digital itu sangat penting gitu. Jadi lombanya melalui virtual ya. Benar. Daring. Oke. Berapa lama setiap orang untuk berpresentasi? Kalau untuk presentasi 20 menit dijatah setiap peserta. Jadi di dalam lomba itu ada 4 tahap. Yang pertama itu mulai dari administrasinya, kemudian kalau sudah lolos, kemudian memberikan abstraknya. Setelah nanti abstraknya sudah lolos, kemudian ada full papernya. Kalau full paper sudah lolos, baru final gitu. Oke, jadi ada berapa tahapan itu untuk lomba ini? 4. Ada 4. Yang pertama administrasi. Ya, administrasi kayak misalnya mulai mengumpulkan KTM, Betul, kemudian mengisi biodata identitas, gitu ya ya. benar sekali. Terus yang kedua mulai gambaran besar media pembelajarannya itu seperti apa. Nah, kemudian yang tahap ketiga full papernya, dan yang tahap keempat final itu presentasi dari media pembelajaran itu. Oke, jurinya dari mana ini? Karena ini kan tingkat nasional ya. Iya. Kalau juri ada di Universitas UI dari profesor, saya kurang tahu namanya. Ada profesor yang dari UI, kemudian dari Universitas Terbuka, dan kalau nggak salah yang UI-nya 2, yang universitasnya juga 2 gitu. Yang Universitas Terbuka. Dan kamu tahu nggak kategori penilaiannya? Tidak dijelaskan kalau untuk yang itu. Untuk kategori penilaiannya Tidak dijelaskan. Poin-poinnya juga tidak dijelaskan, tapi kamu lolos menjadi pemenangnya, juara gitu ya. Dari berapa peserta? Hampir ratusan ya, karena ini tingkat nasional. Oke, Aas, kita akan lanjut kembali. Saya juga penasaran gimana keluarga mendukung kamu atau tidak. Kemudian selama pandemi ini kegiatan kamu apa aja? Setelah yang satu ini, rekan Unesa jangan kemana-mana, masih stay tune ya di podcast Radio Unesa. Karena yang satu ini mahasiswa berprestasi Aas Nafilah Ilmi atau Aas yang akan bercerita banyak tentang prestasinya. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Saya Tia Ezar masih bersama dengan Aas Nafilah Ilmi atau Aas, mahasiswa berprestasi yang ikut kompetisi inovasi dan kreativitas mahasiswa di tingkat nasional. Kita mungkin tidak bicara seputar apa yang dia dapatkan, tetapi di balik itu adalah proses, kemudian apa sih yang memotivasi Aas
untuk ikut kegiatan ini atau kompetisi ini? Yang jelas motivasi pertama adalah keluarga, karena dari kecil juga sudah dididik sama ibu. Yang spesial dari ibu saya itu beliau tidak pernah mendidik seperti kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini, enggak. Beliau setiap prosesnya selalu beliau ikuti. Jadi pada saat saya berkeluh kesah kepada ibu-ibu selalu, ya udah, ya semangat, kamu pasti bisa gitu kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya motivasi. Oh, berarti saya harus bisa. Saya ingin membuat orang tua saya bangga gitu. Kemudian peran ayah? Kalau ayah sendiri, ayah saya kan sakit ya. Jadi barusan 1 tahun sebelumnya itu sakit stroke. Terus jadi ayah mulai libur kerja, dan untungnya juga saya kan dibiayai, maksudnya untuk kuliah dibiayai. Jadi tidak dibiayai siapa? Dari Pemkot Surabaya. Terima kasih. Boleh mengucapkan terima kasihnya ke Pemkot Kota Surabaya, iya kan? Karena kan kamu diberikan kesempatan gitu kan. Kemudian kamu menjadi salah satu yang mendapatkan rezeki gitu ya, hadiah beasiswa. Ini beasiswa berkuliah ya? Iya, beasiswa. Kamu dapatkan dari mana? Dari Pemkot Surabaya. Itu di SMA ya? Kalau untuk di SMA saya mendapat beasiswa di Nurul Hayat. Jadi Yayasan Nurul Hayat. Kemudian untuk di kuliahnya itu saya dapat beasiswa dari Pemkot Surabaya itu. Kenapa kamu dapat beasiswa itu dari Pemkot? Ya, yang pertama karena memang dari keluarga tidak mampu. Terus yang kedua itu ya dari prestasi yang saya raih, karena juga tergantung sama IPK juga kan. Jadi kalau misalnya IPK-nya di bawah 3 itu nggak bisa dapat beasiswa tersebut gitu kan. Gitu. IP kamu berapa? Untuk semester ini 3,68. 3,68. Apa ekspektasi kamu mengambil jurusan S1 pendidikan IPS? Ya, kenapa sih harus pendidikan IPS? Bukan karena pelajarnya santuy, enggak. Cuman dari SMA itu kan berarti kamu anak IPS? Iya, dari anak sama IPS. Dong kita anak IPS. Ilmu pengetahuan sukses. Gitu ya. Oke, ilmu pengetahuan sosial rekan Unesa, tapi kan bisa ya ditambahkan ilmu pengetahuan sukses gitu ya. Ilmu pengetahuan santun. Ya kan orang IPS kan santun-santun. Iya. Ya, boleh dilanjutkan. Ya, dari siswa IPS dari SMA, kemudian di di kuliahnya saya mengambil IPS. Sebenarnya untuk pertama kali saya sebenarnya nggak apa-apa, nggak milih IPS itu nggak apa-apa, bilang aja. Kamu nggak akan dicoret kok dari alumni IPS, tenang, kan sudah menempuh ini kan sekolah di IPS. Kemudian sudah daftar SNM, kemudian nggak keterima gitu kan. Nah, dari kuliah dari SMA itu kan waktu pendaftaran SNM itu yang peringkat pertama itu biasanya kan lolos gitu kan. Tapi ternyata enggak, saya enggak. Kamu peringkat berapa? Dari SMA kelas 1 peringkat 1 sampai kelas 3. Iya. Oh, hebat ya. Kamu makan apa sih? Kamu kok bisa peringkat terus ini? Makanannya bergizi atau karena kerja keras kamu, karena tekad membahagiakan orang tua, atau apa sih? Iya, karena saya penasaran loh. Gitu kan? Iya. Kan dari SMA gitu kan. Terus dari orang tua sendiri tuh pasti udah masuk SNM ini, soalnya rapotnya juga kayak gini, bagus kayak gini. Jadi soalnya berangkat dari kamu selalu juara kelas ya. Bener. Juara 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Iya, jadi ibu mungkin beranggapan bahwa kamu akan lolos SNMPTN. Iya, benar. Nah, kemudian daftar SNM ternyata nggak lolos itu SNM, terus habis itu SBM juga. Stres nggak waktu itu? Kecewa? Iya, sampai banyak guru-guru itu kaget tanya, ya? Iya, lu katanya peringkat 1 kok nggak lulus ini, kayak gitu. Itu benar-benar down. Dan yang bisa membuat motivasi bangkit itu cuma orang tua aja. Karena teman-teman terdekat saya yang biasanya yang dulu terkenal akrab dan lain-lain itu tiba-tiba mengurus dirinya masing-masing untuk cari PTN yang mereka suka dan mereka mampu seperti itu. Terus akhirnya pada jalur mandiri saya sudah diterima di IPS juga. Perjuangannya sangat berat. Seperti apa perjuangannya? Jadi, kamu harus membawa senjata gitu? Iya, apa jadi aja? Kan dari SBM aja udah trauma gitu kan, ikut tes-tesnya udah trauma banget, mulai gitu-gitu. Terus akhirnya saya waktu itu saya diwawancari oleh Bapak Dr. Sukma, kaprodi saya sendiri. Terus beliau tanya,
apa yang bakal kamu berikan untuk prodi pendidikan IPS? Saya mengatakan saya hanya bisa memberikan apa yang saya punya, Pak. Kalau misalnya saya yang saya andalkan di sini cuma pemikiran saya, jadi setidaknya saya bisa mengembangkan pemikiran saya untuk prodi pendidikan IPS. Jadi saya sudah memegang janji dari kaprodi saya sendiri. Oleh karena itu setelah saya masuk S1 pendidikan IPS, saya berusaha untuk menjadikan prodi pendidikan IPS ini bisa dikenal di masyarakat. Dan akhirnya walaupun ini bukan akhir dari prestasi kamu, karena masih banyak prestasi-prestasi lain, kesempatan-kesempatan lain yang akan kamu buktikan bahwa kamu layak menjadi juara dan berada di keluarga besar S1 pendidikan IPS. Jadi berangkat dari situ ya. Kemudian support keluarga ketika tahu kamu ikut lomba ini apa? Ya, dari awal pertama pembuatan mading itu kan. Itu posisi saya itu uang beasiswa yang diterima dari Pemkot itu habis untuk media pembelajaran itu. Sampai ibu saya itu kayak, Bu, ini nanti berhasil nggak sih? Jadi nggak sih medianya? Terus ibu saya, ayo berhasil. Sampai ibu saya itu uang yang buat belanja biasanya itu sampai diberikan, ini loh buat pembuatan mading kamu kayak gitu. Terus akhirnya saya sampai sempat nangis gitu kan. Terus melihat orang tua saya seperti ayah saya sudah sakit gitu kan. Jadi ibu saya juga totalitas gitu memberikan kepada anaknya kan saya maunya ini gitu kan. Dan ibu saya itu sangat mendukung apa yang saya ambil untuk keputusan saya itu. Terus sama ibu dibantu, terus sama teman-teman juga ini harus buat ini kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang ya jadi juara gitu. Kabar Bapak sekarang bagaimana? Alhamdulillah untuk sekarang sudah mulai pulih, tapi tetap kayak kontrol gitu. Cuman berhubung ada pandemi ini kan saya hanya mengambil obat dari rumah sakit aja tanpa membawa ayah ke rumah sakit. Iya, mudah-mudahan ayah bisa pulih dari stroke ya. Amin, ya. Dan kalau sakit stroke itu kan yang diserang adalah syaraf ya. Iya. Jadi secara psikologis kamu juga harus menjadi tempat yang nyaman bagi ayah juga ibu. Di kesempatan kali ini selain kamu sudah menceritakan gitu ya sosok seorang ibu yang kamu teladani, kamu ini berapa bersaudara sih? 2 bersaudara, satunya sudah kerja. Kakak ya? Iya, kakak saya sudah kerja laki-laki. Kakak laki-laki. Jadi kamu 2 bersaudara, kamu yang terakhir. Iya, benar. Biasanya yang terakhir ini nakal ini ya. Tapi enggak, ternyata Aas ini enggak nakal kan? Tapi Aas ini malah membawa prestasi, membawa nama harum keluarga. Kalau membawa nama harum dirinya sendiri pasti karena namanya sudah disebut sebagai pemenang gitu kan, juara di tingkat nasional. Kemudian untuk keluarga, bagaimana reaksi ibu ketika kamu jadi juara di lomba tingkat nasional ini? Jadi waktu itu pengumumannya kalau nggak salah sore. Nah ibu itu lagi masak waktu itu. Terus ibu itu udah nunggu pengumuman kan. Nah dikira ini ibu itu kayaknya aku sudah minta doa sama ibu harus itu ya. Dan setiap saya berangkat itu kan selalu mencium kaki ibu. Mestinya saya meminta doa gitu kan sama ibu. Karena bagi saya itu ibu itu kunci kesuksesan saya gitu, nggak ada lagi. Nah akhirnya waktu pengumuman udah dipanggil, terus Bu aku juara 3. Oh alhamdulillah kayak gitu sepenuh badan. Dan itu aku melihat wajahnya ibu kayak bahagia kayak gitu tuh. Anyes gitu, ayem. Iya, tersentuh banget. Terus Dan ayah juga waktu dengar, alhamdulillah ya gitu. Jadi keluarga mensupport, kemudian juga berusaha untuk kamu bisa terus ikut lomba ini. Kemudian untuk dosen kamu siapa, Pak Ali ya? Iya, Bapak. Bagaimana ketika tahu kamu jadi juara? Reaksi beliau? Iya, kan saya waktu itu via chat WA. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya, saya mendapat juara 3 ini. Terus saya kan mengatakan, mohon maaf Pak, saya masih belum mendapatkan juara 1. Terus kata Pak Ali, itu adalah sudah yang maksimal, itu sudah yang terbaik, kamu harus bersyukur karena itu. Dan selama saya proses pengerjaan media pembelajaran itu, Pak Ali itu benar-benar yang membimbing saya. Kalau misalnya ada pekerjaan yang belum selesai, ayo saya segera dikerjakan. Itu yang membuat saya termotivasi. Oh iya, ayo kerjakan gitu. Kamu asal dari mana? Dari Surabaya. Surabaya ya. Surabaya. Oke. Oh iya, tadi kamu katanya mau ngucapin terima kasih ke Pemkot Surabaya karena sudah dikasih bantuan biaya sekolah gitu. Iya, buat Pemkot Surabaya, terima kasih. Buat Pemkot Surabaya, terima kasih atas bantuannya. Bantuan tersebut
saya gunakan untuk pendidikan, karena bagi saya itu adalah amanah bagi saya, dan saya hanya bisa memberikan prestasi apa yang saya raih saat ini, seperti itu. Dan tentunya support keluarga gitu ya. Iya. Tapi sempat nggak mereka, kenapa kamu memilih ini gitu? Selama saya ikut lomba ataupun bersekolah, orang tua saya tidak pernah membatasi saya dalam kamu harus ini, kayak tidak pernah mengatur. Jadi tapi ibu saya itu selalu bertanya, apa yang kamu pengen, apa kamu ingin masuk mana, kamu itu selalu didukung sama beliau gitu. Kegiatan kamu selain berkuliah apa aja? Saya juga ngelesi privat, sudah ada 4 murid jadi saya yang datang ke rumahnya. Dulu saya juga pernah Gojek. Ya, jadi saya dulu pengantar makanan gitu, Gojek. Oh, kamu ini berarti kamu punya aplikasi? Iya. Berarti ini ya kalau saya kan kalau orang lain customer, berarti kamu yang drivernya? Iya, drivernya. Cuman saya, wah luar biasa nih ya kamu ya. Gak bisa diem loh, bener. Cuman saya mengambil yang makanan aja, kayak GoFood gitu aja, karena kalau misalnya untuk menggonceng itu saya masih belum berani. Jadi kayak mengantarkan makanan, terus mengantarkan pesanan gitu-gitu aja. Terus akhirnya selama pandemi ini saya sudah mulai off. Kemudian saya juga jual kayak makaroni gitu-gitu. Oke. Kamu ini anaknya termasuk aktif ya, aktif, kreatif, nggak saya diem. Yang memotivasi kamu untuk berkegiatan itu di rumah selain berkuliah? Kenapa sih kamu harus di usia kamu yang muda gitu ya, harus menerpa diri kamu sehebat itu tuh? Apa yang kamu pengen tunjukkan gitu? Karena kalau bukan saya siapa lagi gitu. Jadi di masa muda saya ingin menggali sebanyak-banyaknya pengalaman yang bisa saya buat untuk masa depan saya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau misal saya tetap fokus kuliah. Jadi kuliah masih nomor 1. Jadi apapun resikonya, kuliah ini masih tetap nomor 1, karena cita-cita saya harus terwujud, seperti kan. Saya kan menjadi guru, jadi itu. Jadi cita-cita saya harus terwujud. Nah, sewaktu kuliah pasti kan ada masa-masa senggang yang mungkin tidak untuk dibuat rebahan aja gitu. Jadi jadi digunakan waktu seefektif mungkin. Ini ya menjadi driver online tapi untuk makanan. Iya, untuk makanan. Ibu tahu nggak? Bapak tahu nggak? Ibu tahu. Terus responnya? Terkadang ibu pernah nangis karena saya waktu kan sampai larut malam itu. Jadi kalau misalnya hari Sabtu sama Minggu itu kan biasanya kuliah libur ya waktu itu, sebelum pandemi itu. Kemudian saya pulangnya itu sampai larut malam gitu kan. Terus ibu kadang sampai nangis gitu. Ya kan nggak tega anaknya kerja sambil kuliah, nganterin makanan gitu kan. Pernah ada pengalaman yang tidak menyenangkan ketika kamu kerja itu? Pernah. Jadi waktu itu ada yang kayak pesan minuman ya, salah satu minuman di Surabaya gitu. Habisnya 200.000 kalau waktu itu. Nah, bagi saya uang 200.000 itu kan banyak gitu kan. Jadi tapi posisi saya tuh masih bawa uang 200.000. Tapi setelah sudah dibeli ternyata di-cancel. Dan di-cancel. Kemudian itu juga enggak enggak sekali 2 kali, tapi juga sering kadang makanan gitu. Jadi saya selalu tanya, maksudnya sebelum saya memesankan saya selalu konfirmasi sama pembelinya gitu. Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu sudah orderkan apa yang customer minta, kemudian ternyata habisnya juga nggak sedikit ya, banyak, dan ternyata di cancel, apa yang kamu rasakan? Kalau untuk di Gojek sendiri itu sebenarnya makanannya bisa ditukar ke kantor Gojeknya. Jadi diganti uang nggak apa-apa. Kalau gitu. kalau di Gojek Tapi berhubung itu waktu sudah malam gitu kan. Jadi kan kantor Gojek itu kan sudah tutup. Nah, daripada nanti besoknya kuliah, ya udah saya bawa pulang aja buat ibu, buat ayah gitu. Ditanya nggak? Ya banyak ini. Ya, tapi saya nggak pernah bilang kalau misalnya itu adalah cancelan makanan. Ya saya selalu ini buat ibu aja gitu. Waduh, rekan Unesa jangan kayak gitu ya. Sudah order, kemudian habisnya banyak, ternyata di cancel. Waduh, gimana dong perasaannya? Apalagi itu nilainya cukup besar gitu kan, buat kita ya sangat berharga gitu ya. Tapi kenapa kemudian kamu masih melanjutkan untuk bekerja menjadi driver online makanan daripada kamu berhenti atau mencoba yang lain? Karena memang itu yang memungkinkan untuk buat sambilan kuliah ya. Kalau misalnya tidak mengikat gitu ya. Iya benar. Kalau ikut perusahaan kan harus jam sekian harus kerja, sedangkan di waktu itu kan kadang kita ada kuliah, kadang ada ngerjain tugas, terus kerja kelompok dan lain-lain. Jadi yang lebih fleksibel mungkin Gojek itu. Tapi kuliah aman ya, lancar ya?
lancar, alhamdulillah. Ikut kegiatan di kampus kayak Iya. UKM? Kalau untuk tahun 2018 itu saya ikut HMJ di HMJ Geografi. Kemudian untuk prodi pendidikan IPS kan sudah memecah jadi HMP. Nah itu saya nggak ikut, cuman saya ikutnya di BSO, di Forum Belajar IPS. Oke. Iya. Jadi cita-cita yang sungguh mulia, kamu ingin jadi guru. Kemudian jika saat ini saya memberi kamu kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, kamu mau terima kasih ke siapa? Yang pertama, saya terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan saya kesempatan, diberikan sehat, itu sudah sangat berharga bagi saya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya karena telah mendidik dan membimbing saya hingga sampai saat ini. Dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengajarkan, yang memberikan ilmu kepada saya, karena tanpa jasa beliau saya tidak pernah ada di sini saat ini. Dan saya terima kasih kepada teman-teman atas dorongan, motivasinya, semangatnya untuk saya sangat terima kasih. Gitu. Dan pihak-pihak yang telah memberikan saya beasiswa itu adalah amanah bagi saya akan menjalankan sebaik mungkin. Harapannya seperti apa ke depannya? Kalau harapan sendiri, saya ingin menjadi guru yang profesional, yang bisa mengajarkan, tidak hanya mentransfer ilmu saja kepada peserta didik. Saya ingin mengajarkan bahwa implementasi dari pembelajaran IPS itu sangat berharga. Apalagi IPS kan ilmu pengetahuan sosial yang sangat penting digunakan di masyarakat, seperti itu. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan, Aas, sebelum saya akhiri perbincangan kita? Ya, buat kawan-kawan, teman-teman yang mendengarkan radio ini, Radio Unesa. Radio Unesa ini, ya saya sampaikan tetap semangat, tetap berkarya di masa pandemi ini. Semoga apa yang kalian lakukan itu pasti membuahkan hasil bagi kalian sesuai dengan harapan dan usaha kalian. Jangan lupa minta doa dan restu orang tua, karena itu adalah kunci kesuksesan bagi kita semua. Be yourself, you can do it, don't worry, be happy, life every moment. Dan bate. Ini kayak iklan ya, iklan makanan. Jadi satu sama iklan yang lainnya. Oke. Tapi saya masih tergugah ketika kamu bertekad kuat untuk bisa membahagiakan orang tua, termasuk membahagiakan ibu. Khusus buat ibu, mungkin kamu bisa mengucapkannya. Ya, buat ibu terima kasih. Ya. Terima kasih sudah membimbing Aas sampai saat ini. Terima kasih sudah ada di hidup Aas. Ibu itu ya pokoknya terima kasih buat ibu. Semoga ibu sehat selalu dimurahkan rezekinya. Gak boleh sedih-sedih. Kalau ngelihat Aas biasanya nangis-nangis, nggak usah, nggak apa-apa kok. Aas nggak apa-apa Bu. Yang pasti tetap memotivasi, tetap membersamai. Kok saya yang jadi nangis ya? Kamu ini saya jadi terharu ini. Aduh, kamu ya. Tapi memang harta yang paling berharga itu orang tua. Iya. Aduh, kamu ya. Saya kok jadi ikutan nangis. Aduh. Memang gini. Selama kita masih punya orang tua, berikan yang terbaik. Iya benar. Bahagiakan, kemudian jangan membuat mereka semakin merasa sedih gitu ya. Ini adalah tugas kita. Tugas kita sebagai anak membahagiakan orang tua, karena pasti kita belum tentu bisa membalas semua kebaikan-kebaikan orang tua. Doa saya buat bapaknya Aas, buat ayahnya Aas, mudah-mudahan pulih dari sakit. Amin. Ibu menjadi sosok yang kuat untuk keluarga. Amin. Aas jadi anak yang berbakti, berprestasi, Amin. juga menginspirasi yang lainnya. Amin. Dan tetap menjadi saluran-saluran kebaikan buat yang lain. Ini dia Aas Nafilah Ilmi, mahasiswa angkatan 2018, S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, juara 3 di kompetisi inovasi dan kreativitas mahasiswa tingkat nasional. Mohon maaf ya, aduh ini kita jadi nangis tadi. Aduh, tapi memang kalau bicara orang tua itu nggak akan pernah ada habisnya, karena saya sendiri orang tua saya sudah nggak ada. Baik, rekan Unesa, tetap semangat. Sekali lagi berbakti pada keluarga, menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang berprestasi, dan pastinya
untuk semua kebaikan, tentunya juga atas berkat rahmat Allah gitu ya. Iya. Terima kasih sudah menjadi bagian terbaik di Sama-sama, studio Kak Radio Tia. Nesa, berbagi informasi bahwa berprestasi itu penting. Dan Aas ini tidak hanya mahasiswa berprestasi, tetapi dia mau membuat desain hidupnya atau konsep hidupnya ini dengan tidak mau rebahan saja. Walaupun di tengah pandemi dia tetap menempa hidupnya dengan keras, mewujudkan cita-cita mulianya menjadi seorang guru atau tenaga pengajar, tenaga pendidik yang berguna bagi dirinya, keluarga, dan juga bangsa dan negara, tentunya juga untuk Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih sekali lagi ya. Sama-sama Kak Tia. Terima kasih sudah memotivasi, menginspirasi. Tetap semangat, doa baik buat kamu dan juga keluarga. Amin. Terima kasih rekan Indonesia, jangan khawatir ya, kita masih menghadirkan yang baik untuk Anda yang terbaik. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Radio Unesa, Facebook fanpage Radio Unesa, kanal YouTube Radio Unesa juga. Kamu juga jangan jangan lupa download aplikasinya di Play Store. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.